Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Dosa itu apakah kategorinya jadi ada dua ya Pak? Kalau misalkan kita baca di Perjanjian Lama kan ada dosa keturunan juga. Nah itu untuk penyelesaian yang dosa turunan ini gimana sih Pak? Karena kan misal setahu saya misal yang atas-atasnya yang salah nih, nurunnya tuh malah kena saya gitu. Tanpa saya tahu. Nah itu gimana? Gak bisa. Hanya yang berdosa saja yang Tuhan hukum. Tidak bisa nenek moyang kita yang berdosa lalu Tuhan hukum ke kita. Ada bawa Alkitab di situ? Iya. Coba buka Yeskiel. Yeskiel pasal 18. Ayat yang ke-19. Yeskiel 18 mulai ayat 18 sampai ayat 20. Coba dibaca. Yeskiel 18 sampai 20 ya? Ya. Yeskiel 18 ayat 18 sampai 20. Oke, ayat 18. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu. Ya. Dan melakukan hal-hal yang tidak turut menanggung kesalahan ayahnya. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran. Melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung anak. Ya, orang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Jadi tidak bisa nenek moyang kita yang salah di atas, lalu Tuhan hukum kita yang di bawah, yang tidak bersalah. Gitu. Oh iya, baik Pak. Tapi di Perjanjian Lama, ini juga sih Pak sempat ada baca memang yang turunannya ditanggungkannya sampai turunan 3 atau ke-4. Nah itu maksudnya apa ya? Itu karena ada dua kemungkinan. Pertama adalah bahwa memang generasi yang paling atas melakukan dosa, tapi ternyata generasi yang di bawah itu juga melakukan dosa yang sama. Sebabnya Tuhan menghukum mereka dari sampai turunan 3 dan 4. Ya. Beberapa ayat menyatakan seperti itu. Terus yang kedua adalah juga kemungkinan kedua adalah yang dimaksudkan di situ adalah akibat dosa. Jadi bukan hukuman dosa. Nah, kalau hukuman dosa masing-masing harus tanggung sendiri, tapi akibat dosa itu bisa tertanggung pada generasi-generasi selanjutnya. Misalnya begini, bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda itu adalah bangsa yang jatuh pada penyembahan berhala. Lalu Tuhan memberikan hukuman pada mereka. Hukuman pada mereka adalah mereka dibuang ke Babilonia. Ternyata setelah mereka dibuang ke Babilonia, ada generasi-generasi yang dilahirkan di tanah jajahan Babilonia. Mereka tidak ikut berdosa, tapi kena akibat. Misalnya ya, ada seorang bapak yang korupsi. Apakah bisa anaknya yang dimasukkan penjara? Tidak bisa. Harus si bapak yang masuk penjara. Berarti hukuman dosa hanya ditanggung si bapak. Anak tidak bisa dihukum karena dosa bapaknya. Tapi gara-gara bapak masuk penjara, maka anak-anak menjadi putus sekolah, anak-anaknya menjadi keleleran, anak-anaknya menjadi penjahat dan sebagainya. Berarti anak kena akibat dosa, bukan hukuman dosa. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.